Krisis COVID-19 menjerumuskan Kolombia ke dalam resesi pada tahun 2020 dan memperburuk kelemahan pasar tenaga kerja yang ada. Sekitar 2,5 juta pekerjaan hilang pada tahun itu. Tingkat pengangguran meningkat sebesar 50% pada tahun 2020 yang lalu, mencapai 15,9%, dengan besar meningkat di daerah perkotaan dan di kalangan perempuan, pemuda, wira swasta, dan pekerja di perusahaan kecil. Ketidakaktifan meningkat karena 2,5 juta pekerjaan hilang sepanjang tahun. Bagaimana kelanjutannya? Simak video ini sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Halo Santai Mania dimanapun berada, ragam suku dan bangsa di berbagai belahan dunia. Jumpa lagi bersama saya, King Host Sisi Gelap Dunia. How are you? Apa kabar? Tentunya kabar baik, bahagia, sehat, dan penuh semangat. Lagi santai? Santai aja. Lalu nikmatilah sejumlah informasi tentang dunia untuk Anda. Hanya di channel ini kami mengajak Anda untuk mengelilingi dunia, hanya dengan sentuhan jari tentunya. Tidak lupa kami selalu ingatkan kita semua bahwa dari apa yang kita nonton hanyalah sebagai pembelajaran agar menambah wawasan dan pengetahuan. Negara yang kita kunjungi kali ini adalah negara Kolombia. Siapkan kopi dan bersandarlah. Inilah sisi gelap dunia negara Kolombia. Situasi sosial ekonomi di Kolombia memburuk antara tahun 2019 dan tahun 2020. Pangsa populasi dalam kemiskinan moneter dan multidimensi yang ekstrim meningkat dari satu tahun ke tahun berikutnya. Pada tahun 2020, 21 juta atau 42,5% orang berada dalam kemiskinan, di mana 7,5 juta atau 15,1% diantaranya berada dalam kemiskinan ekstrim. Perkiraan kemiskinan di negara ini memiliki periodisitas tahunan dan oleh karena itu angka tersebut belum tersedia untuk tahun 2021. Namun beberapa indikator menunjukkan dampak pandemi COVID-19 terhadap sumber daya sosial ekonomi rumah tangga di negara ini. Antara tahun 2019 dan tahun 2020, pendapatan rumah tangga dipengaruhi oleh peningkatan pengangguran yang naik dari 10,5% menjadi 15,9%. Dan sejak itu belum pulih. Pada paruh pertama tahun 2021 yang lalu, tingkat pengangguran pun meningkat yaitu 15,4%, yang tidak ada perubahan substantif yang diamati sehubungan dengan tahun sebelumnya. Selain pengangguran, sumber daya rumah tangga dipengaruhi oleh tingginya tingkat tenaga kerja informal di negara tersebut. Sekitar setengah atau 48,8% orang yang bekerja di 23 kota utama berada di sektor informal, yaitu mereka bekerja di perusahaan kecil hingga 5 pekerja yang kemungkinan besar tidak terdaftar secara resmi dan memberikan kondisi genting dan remunerasi yang rendah kepada pekerja mereka.
Dari perspektif jaminan sosial, 63,2% dari penduduk yang bekerja di seluruh negeri bekerja di sektor informal, yaitu mereka tidak berafiliasi dengan sistem pensiun. Dalam konteks pasar tenaga kerja ini, besar kemungkinan persentase penduduk dalam situasi kemiskinan pada tahun 2021 yang lalu akan tetap berada di level yang sama dengan tahun 2020 sebelumnya. Selain itu, baik dampak pandemi COVID-19 maupun pemogokan nasional telah mengganggu rantai pasokan dan harga produk barang-barang kebutuhan pokok lainnya. Kemiskinan moneter meningkat di Kolombia, naik dari 34,7% pada tahun 2018 berdasarkan tingkat kemiskinan resmi dan menggunakan yang baru metodologi kemiskinan menjadi 35,7% pada tahun 2019, menghasilkan tambahan 662.000 orang jatuh ke dalam kemiskinan. Ketimpangan yang diukur oleh Indeks Gini Resmi Nasional melanjutkan tren kenaikan yang ditunjukkan pada tahun sebelumnya mencapai 52,7 pada tahun 2019. Ketimpangan meningkat baik di perkotaan maupun pedesaan. Rumah tangga di 40% terbawah dari distribusi pendapatan Kolombia mengalami pertumbuhan pendapatan yang kecil, namun masih positif dibandingkan dengan penurunan rata-rata pertumbuhan pendapatan per kapita. Jumlah orang yang bekerja kurang dari 20 jam seminggu meningkat dari 15% menjadi 22% di antara yang bekerja. Ketika pendapatan rumah tangga anjlok, dimensi kesejahteraan lainnya, terutama ketahanan pangan, akses ke layanan kesehatan, dan pendidikan berkualitas memburuk, termasuk untuk kelas menengah, dan potensi dampak jangka panjang pada modal manusia dan produktivitas. Bantuan darurat pemerintah diperkirakan telah mengurangi sekitar 1/4 dari dampak negatif krisis terhadap kemiskinan. Namun mengingat kegiatan dan pekerjaan yang paling banyak mengalami kontraksi adalah pada sektor-sektor dengan proporsi informal yang besar tenaga kerja, seperti perdagangan, manufaktur, dan perhotelan. Sekitar 3 juta orang diperkirakan telah menjadi miskin dan kejadian kemiskinan diproyeksikan meningkat lebih dari 5,5 poin persentase atau $5,5 per hari. Garis kemiskinan menghapus keuntungan sejak tahun 2011 yang lalu. Orang miskin baru relatif lebih banyak di perkotaan, lebih berkualitas, dan lebih terkonsentrasi di sektor jasa. Kemiskinan tidak turun menyeluruh di seluruh daerah di Kolombia, di Provinsi Magdalena dan La Guajira Utara. Kemiskinan naik masing-masing 0,3 dan 1,1 poin persentase. Di Provinsi Barat Daya Cauca, kemiskinan naik 2,7 poin persentase menjadi 58,3%. Virus corona membuat La Guajira menjadi provinsi termiskin di negara ini. Tingkat kemiskinan di provinsi paling utara Kolombia adalah 67,4% tahun yang lalu. Selanjutnya, simpulkan sendiri menurut Anda dan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar kita dapat mengenal dunia hanya dengan sentuhan jari. Selamat melaksanakan aktivitas dan sehat selalu. Bye-bye.